SIMRES berbasis open source karena memang SIMRES Ganja ini dikembangkan, di maintenance bersama sebagai sebuah proyek open source. Ini kita kembangkan atau saya kembangkan dari tahun 2010 sampai saat ini yaitu 2021, artinya sudah 11 tahun. Nah, ini walaupun sudah dikembangkan selama 11 tahun, tapi pada kenyataannya memang belum bisa mengakomodir atau belum sesuai target pengembangan. Dari 100% pengembangan, itu baru selesai sekitar 50%. Walaupun dikembangkan secara komunitas dan dikerjakan bareng-bareng. Ya. Nah, karena memang kompleksnya urusan di rumah sakitan dan kadang seringkali perubahan regulasi. Kalau kita mendevelop di sistem informasi manajer rumah sakit itu yang harus diperhatikan memang regulasinya, baik undang-undang dari sisi undang-undang kesehatan, kemudian kebijakan pemerintah, atau kebijakan yang memang dari pihak tertentu yang ikut akhirnya merubah kebijakan di rumah sakit. Nah, seperti dari BPJS atau dari peraturan Menteri Keuangan yang nanti di masalah perpajakan dan lain-lain. Nah, mau nggak mau kita harus mengikuti itu. Dan perubahan itu termasuk juga sangat cepat, kadang perubahan kebijakan itu bisa berubah dalam 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan itu bisa berubah-ubah. Ya. Nah, terus kemudian di rumah sakit sendiri juga kadang kita bertemu dengan namanya KAS, jadi Koordinator Akreditasi Rumah Sakit yang ikut mempengaruhi kebijakan di rumah sakit juga, yang akhirnya ikut juga mempengaruhi pengembangan dari sisi SIMRES ini. Nah, untuk SIMRES Ganja ini bisa di-download source kodenya itu di GitHub SIMRES Ganja. Ya. Nah, terus kemudian untuk lisensi yang dianut di SIMRES Ganja ini adalah lisensi Aladdin Free Public Lisensi. Ya, semuanya boleh mendownload, mengembangkan, tetapi hasil pengembangannya jangan dijual. Ya, artinya boleh dinikmati, dipakai sendiri, silahkan. Mau nanti source-nya atau hasil pengembangannya di-share ke teman-teman yang lain juga dipersilahkan, tetapi tidak boleh diperjualbelikan kembali. Karena kita menghargai, karena SIMRES ini kan pengembangan dari banyak teman-teman rumah sakit yang ikut terlibat di dalamnya, makanya kita tidak perjualbelikan karena masalah tersebut ya. Akan sangat sakit hati sekali teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi mengembangkan aplikasi ini ya. Nah, terus kemudian untuk hasil build-nya sendiri itu nanti teman-teman bisa langsung download di Google Drive di sini. Atau untuk website kita itu di Yayasan SIMRES Ganja Indonesia. Ya, nah ini untuk yayasan kita, Yayasan SIMRES Ganja Indonesia. Karena kebetulan ini kan ceritanya dulu dari 2013 mulai kita jadikan open source, terus kemudian karena pengguna semakin banyak, akhirnya kita jadikan yayasan. Ya, nanti teman-teman bagi yang pengen mendownload itu langsung di sini. Terus kita juga kadang buat acara workshopnya 1 tahun berapa kali sekali juga ada di sini, bisa dicek. Untuk tahun ini sementara belum ada. Biasanya kita 1 tahun 3 kali. Jadi Kopdar nasional, kadang pesertanya bisa 250 rumah sakit, paling dikit ya 50 rumah sakit, 30 rumah sakit itu paling dikit, tapi biasanya sampai 250 rumah sakit. Itu sebelum pandemi. Kalau selama pandemi ini memang kita selalu batasi maksimal hanya boleh 70. Ya. Karena yang datang langsung teman-teman rumah sakit, kita nggak tahu mereka bawa virus apa, yang penting saling jaga jarak, terus jaga keamanan masing-masing. Ya. Nah, ini alamat website yayasan kita, Yayasan SIMRES Ganja Indonesia. Nah, terus kemudian yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, ini adalah memang pengalaman saya pribadi dan teman-teman dari Yayasan SIMRES Ganja Indonesia maupun forum-forum pengguna SIMRES Ganja. Nah, ini mungkin sifatnya berbagi atau storytelling atau berbagi informasi atau berbagi tips dan trik pengembangannya. Nah, untuk pengembangan SIMRES nanti tidak harus memang mengembang SIMRES, tapi nanti bisa saja digunakan untuk mengembangkan produk open source yang lain, yang siapa tahu Anda pengen mengembangkan dengan model yang sama di SIMRES Ganja. Nah, terus kenapa kok SIMRES ini dikembangkan dengan model open source? Nah, itu saat ini pengguna SIMRES Ganja itu ada sekitar 1.200 rumah sakit di seluruh Indonesia. Itu total rumah sakitnya itu sekitar 2.925 kalau nggak salah ya, kalau belum nambah nanti bisa dicek di webnya Kemenkes. Jadi pengguna SIMRES Ganja ini sudah di angka sepertiga rumah sakit di seluruh Indonesia menggunakan SIMRES Ganja. Nah, kalau misalnya ini dikonversi menjadi nilai penduduk, artinya sepertiga penduduk Indonesia yang dari 240 juta itu
80 juta data kesehatannya itu ada di dalam database SIMRS Ganja yang tersebar di masing-masing rumah sakit pengguna SIMRS Ganja di seluruh Indonesia. Ya, jadi suatu saat karena datanya ini sudah standar, sudah sama, ya, SIMRS Ganja ini kita kembangkan sebagai standar minimal. Jadi nanti ketika suatu saat Kemenkes atau pemerintah atau yang berkepentingan, terutama kita mengikuti regulasi pemerintahnya ya, kalau memang mau disambungkan, itu tinggal disambungkan saja, karena dari sisi struktur data sudah sama, nanti mau disambungkan dengan model apa, kita mengikuti. Tapi selama ini masih ada di database masing-masing rumah sakit. Ya. Nah, ini 1.200, kemudian kita kembangkan ini memang tujuannya untuk integrasi data kesehatan. Sebenarnya kalau kita hitung sebagai nilai nominal, teman-teman bisa cek di situs-situs pengadaan berapa sih harga SIM RS, nanti bisa dicek ya. Ada yang sampai 500 juta, 1 miliar, ada yang 1-2 miliar dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kita menghargai SIM RS Ganja karena saya bandingkan dengan SIM RS lain yang harganya mungkin di atas SIM RS Ganja, fiturnya yang kita lihat ternyata memang lebih banyak di SIM RS Ganja dibandingkan fitur SIM RS yang berbayar ya. Nah, kalau misalnya kita hitung satu SIM RS-nya itu di satu vaskesnya harganya 2 miliar, maka kalau kita hitung berarti sudah sekitar ada 2.400 miliar untuk integrasi data ini ya. Nah, dengan konsep SIMRS Ganja yang free dan open source, nilai segitu itu menjadi tidak ada nilainya karena memang benar-benar gratis ya. Nah, menjadi sangat kecil sekali. Nah, untuk saat ini memang SIMRS Ganja belum bisa mengintegrasikannya, walaupun sekarang sudah ada mulai rumah sakit yang akhirnya nitip nitip data untuk kebutuhan seperti mobil CKN atau keperluan. Jadi teman-teman kalau daftar di BPJS itu data antrian langsung, terus kemudian bisa langsung melihat daftar dokternya, itu biasanya melewati data dari VPS yang kita sediakan. Nah, itu langsung masuk ke data rumah sakit. Jadi daftar dari aplikasi BPJS, daftar registrasi, langsung masuk datanya itu biasanya lewat server kita ya. Nah, itu sudah ada sekitar 100-an rumah sakit yang memanfaatkan VPS kita yang memang kita beli servernya dari urunan teman-teman rumah sakit, terus kemudian untuk menggunakannya pun kita juga urunan juga, nanti urunan bandwidth dan lain-lain. Ya. Nah, walaupun SIMRS Ganja belum bisa mengintegrasikan, harapannya nanti bukan kita sendiri yang mengintegrasikan, kalau memang ada dari pemerintah, tinggal ketok palu aja, kita tinggal sediakan data. Nah, harapannya ketika data itu sudah integrasi, nanti kemudahan pemantauan data kesehatan nasional ya. Nah, kayak kemarin ada kasus corona itu, kalau misalnya kita mau, karena di aplikasi SIMRS Ganja itu kan ada screening dari awal masuk pasien, itu sebenarnya sudah ada data COVID-nya. Nah, kalau misalnya rumah sakit mau diintegrasikan, bisa saja ketika ada pasien datang, kita cek dulu statusnya sudah pernah kena atau tidak. Atau jangan-jangan sudah kena, tapi nggak mau diperiksa di rumah sakit, tapi malah periksa di tempat lain. Nah, itu bisa saja. Ya, kalau nanti sudah terintegrasi. Dulu awal-awal ketika terjadi COVID, juga kita lakukan integrasi dengan data COVID-nya Kemenkes. Cuma sayangnya itu hanya berjalan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu web service-nya bisa dipakai. Setelah itu tidak ada kabar lagi dan rumah sakit tidak diminta untuk ngirim ke sana. Akhirnya ya sudah, hanya sebatas lewat saja. Nah, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya, nah ini kenapa free dan open source? Ya, walaupun ada aplikasi yang open source tapi dia berbayar, kenapa kok kita lebih memilih aplikasi yang free dan open source? Nah, karena saya merasa sebagai pengembang itu tertatih-tatih karena banyaknya kebutuhan yang ada di SIMRS ini. Untuk sekarang di SIMRS Ganja itu ada sekitar 700 menu di SIMRS. Tabelnya hampir mendekati 600-an tabel, tapi itu belum bisa menyelesaikan seluruh kebutuhan rumah sakit. Ya, makanya free open source ini menurut saya pribadi dan menurut kita teman-teman pengembang maupun pengguna, itu model yang sangat cocok untuk target jangka panjang. Ya, karena aplikasinya itu terlalu kompleks, dan memang butuh dikerjakan secara bertahap sehingga mau nggak mau sosnya kita buka kepada khalayak ramai atau kepada pengguna sehingga dalam pengembangan itu menjadi lebih cepat. Jadi yang biasanya saya hanya mendevelop sendiri, sekarang sudah ada teman-teman yang dia belajar di forum kemudian bisa mengembangkan dan kadang sosnya dibagi kembali kepada teman-teman di forum yang nanti tinggal kita jadikan satu di SIMRS Ganja untuk update berikutnya. Nah,
Terus masih banyak yang bertanya sampai sekarang kalau free dan open source diberikan, terus dari mana dapat uangnya? Ya, nah ini yang jadi pertanyaan utama biasanya seputar pendapatan ketika kita mengembangkan Simeres Ganja. Simeres Ganja sendiri itu tidak berorientasi kepada profit, tapi memang kepada kebutuhan user. Makanya di kita pengguna biasanya kita batasi hanya teman-teman rumah sakit juga. Jadi sama-sama kepentingannya sudah dapat gaji dari rumah sakit, dan kemudian kita banyak kebebasan karena memang aplikasi sudah build, jadi kita cuma paling maintenance saja seperti itu. Terus kemudian walaupun ini free dan open source, tetapi tetap masih ada yang bisa kita dapatkan dari sana. Nah, ini tergantung nanti model monetize-nya mau seperti apa. Nah, ini yang sudah ada di Simeres Ganja. Ya, donasi ya. Donasi dengan aplikasi yang begitu kompleks dan telah teruji dan menyelesaikan banyak permasalahan di pengguna, masa tidak ada donasi? Nah, ini yang sampai sekarang masih ada. Kita masih sering dapat donasi, minimal per bulan itu adalah 10 juta itu minimal dapat. Kadang ada yang mungkin karena dapat bisikan ya, dapat bisikan kayak dari malaikat gitu, tiba-tiba transfer nih, Mas saya donasi 30 juta, itu juga ada kadang ya. Termasuk laptop yang saya pakai ini Core i7, terus kemudian MacBook Pro ya, RAM-nya 16. Ini juga saya tidak beli karena memang dikasih oleh teman rumah sakit, yaitu dari RS Holistik Purwakarta. Itu dulu dia sempat beli aplikasi Simeres 800 juta dan gagal, nggak bisa implementasi. Terus kemudian ada salah satu karyawannya yang memang orang rekam medis sering lihat postingan saya, kemudian diminta bantu di sana. Saya bantu, terus beberapa bulan kemudian minta saya datang ke sana, katanya diminta update, padahal saya lihat teman-teman IT di sana sudah lumayan berkompeten. Nah, ternyata ini dikasih laptop ini, laptop harga 40 juta. Saya pikir dulu laptop apa, ternyata MacBook Pro, saya cek harganya 40 juta ya. Alhamdulillah sekali ya. Ternyata ada user yang dia itu ikut memperhatikan pengembangan Simeres Ganja ya, dan pengen ikut berkontribusi walaupun hanya dari sisi mensupport baik hardware ataupun yang lain. Nah, ini kita sering dapat yang seperti ini. Kadang kita dapat donasi itu aplikasi berbayar. Misalnya kita dapat Navicat nih, Navicat yang berbayar itu dibelikan sama user, kita dapat. Nah, terus donasi ini banyak rumah sakit yang sudah kita sampaikan bahwa aplikasinya ini free dan open source, tapi pada kenyataannya mereka pengen ikut juga membantu pengembangan Simeres Ganja. Sehingga masih ada yang dia itu rutin kirim bulanan, jadi disampaikan kita, Mas kita pengen kirim bulanan, oh ya silahkan. Silahkan saja ya. Nah, artinya dari sisi pengembangan sudah dapat support dari situ. Terus kemudian yang kedua, semakin kompleks aplikasi, semakin banyak yang menggunakan, terutama perusahaan besar. Untuk menghandle SOS yang sebesar itu dibutuhkan pembuat software aplikasi yang memahami alur logika aplikasi ya. Nah, ini bisa saya, bisa teman-teman pengembang lama atau user pengguna lama yang pasti yang sudah memahami SOS-nya. Sehingga dari sana biasanya teman-teman rumah sakit itu menawarkan kepada kami atau kepada teman-teman pengembang yang lain untuk membantu di rumah sakitnya, itu bisa sebagai konsultan atau yang lainnya, atau termasuk diminta bantu untuk mengembangkan, sekedar freelance di sana juga ada. Nah, teman-teman yang pengguna Simeres Ganja atau usernya yang memang sudah punya keterampilan di situ, biasanya kita rekomendasikan nih ke rumah sakit, saya butuh nih tenaga, kira-kira Mas Win bisa rekomendasikan nggak teman yang bisa bantu kita? Ya udah, akhirnya kita rekomendasikan teman yang menurut kita memang sudah mampu, sudah berkompeten, jadi membantu di sana, jadi konsultan. Nah, nanti mau dihargai berapa ya silahkan teman pengguna dan rumah sakit yang meminta tolong, itu sudah urusan mereka ya. Mau kontraknya seperti apa ya silahkan, itu udah urusan mereka. Terus kemudian sertifikasi. Nah, sertifikasi ini bisa kita terapkan dalam model open source. Dengan aplikasi yang begitu kompleks, banyak perusahaan yang menggunakan, maka banyak kampus yang mengadopsinya menjadi mata kuliah. Ya. Nah, dulu saya bingung ketika saya buka YouTube itu kok banyak mahasiswi centil yang dia itu bikin tutorial. Jadi bukan anak IT, tapi anak-anak D3 Universitas Indonesia jurusan mungkin vokasi rumah sakit. Nah, dia itu belajar nginstal, pakai, bikin tutorial dan diupload di YouTube. Nah, ternyata itu ada teman yang ngajar di sana mengenai Simeres Ganja jadikan materi kuliah. Jadi memang si mahasiswanya ini diminta untuk upload di YouTube baik cara install maupun penggunaan. Nah, ini penting. Nah, terus kemudian karena yang model seperti ini banyak, ternyata nggak cuma Universitas Indonesia, ada juga dari beberapa kampus. Saya dulu pernah ngajar
ngajari atau workshop di salah satu rumah sakit saat itu. Nah, saya lihat user ini kok belum diajarin sudah bisa pakainya gitu. Saya tanya, loh Bu, Mbak sudah pernah pakai? Ya, dia sampaikan, ini di kampus saya dulu pakai aplikasi ini Pak buat praktek. Nah, oh ternyata memang sudah dipakai juga di kampus-kampus yang lain seperti itu. Nah, ini ketika ada rumah sakit, akhirnya ketika rumah sakit yang sudah menggunakan Simeres Kanja, beberapa di lowongannya akhirnya ditulis itu menguasai Simeres Kanja itu lebih diutamakan. Nah, ini bisa perawat, bisa nanti teman-teman di manajemen rumah sakit atau di perekam medisnya biasanya ada tulisan menguasai Simeres Kanja lebih diutamakan. Nah, ketika banyak kampus yang menggunakan itu bisa saja kita tawari dari sisi sertifikasinya. Jadi kita bekerja sama dengan kampus, nanti kita buatkan sertifikasi, nilainya berapa, nanti tinggal didiskusikan. Nah, nanti yang dengan sertifikasi ini si petugas atau si teman-teman lulusan baru ini ketika dia mau melamar ke rumah sakit bisa menggunakan sertifikasi itu yang memang sudah kita uji untuk sertifikasinya. Ya, seperti itu. Terus kemudian penjualan pernak-pernik terkait produk tersebut seperti hardware pendukung, kaos, jaket komunitas, dan lain-lain. Nah, ini karena di pengguna kita ada sekitar 1.200 rumah sakit, kita pernah coba juga untuk bikin kaos, ya kaos Simeres Kanja maupun jaket, maupun kita buatkan juga dulu pernah bikin buku panduannya. Buku panduannya kita jual saat itu 300.000 dan ternyata sangat laku. Nah, pendapatan dari free dan open source itu salah satunya di situ. Terus bisa juga dari kegiatan workshop. Kita sering adakan workshop dalam 1 tahun. Ini teman-teman PHP ID siapa tahu mau melihat konsepnya juga atau mau meniru. Itu kita pernah bikin workshop dengan biaya 3 juta. Itu sudah workshop di Hotel Bintang 4. Sebenarnya biaya workshop itu tidak mahal ternyata. Saya pikir dulu kan mahal sekali ya. Ternyata tidak. Ya, workshop 3 juta itu kita masih ada dapat sisa nanti yang bisa kita kumpulkan. Nah, itu 3 juta itu workshop 3 hari 2 malam di Hotel Bintang 4. Itu kita buat workshopnya dari pagi sampai jam 10 malam, karena kan tujuannya belajar karena fiturnya banyak, tidak mungkin sehari selesai. Jadi 3 hari 2 malam dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, kadang sampai jam 12 malam juga. Nah, itu sering kita buat workshop seperti itu. Nah, nanti siapa tahu teman-teman PPID mau bikin workshop serupa, workshop ngoding full 3 hari 2 malam, 3 juta di Hotel Bintang 3. Ya, workshop bareng nasional, dibayarkan, kita cuma terima uangnya saja. Terima uangnya, kita pesankan ke hotel, dan ternyata masih ada sisa kembalian. Sisanya itu nanti yang kemarin kita kumpulkan di yayasan, kemudian kita belikan server, router, kemudian kita sewakan bandwidth yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nanti dengan biaya sewa yang terjangkau, yang bisa digunakan untuk mobil CKN, pendaftaran pasien, dan lain-lain, hanya untuk lewat saja, yang nanti datanya juga langsung masuk ke data rumah sakit masing-masing. Ya, itu salah satu keuntungan di sisi open source. Ya, ini dari material ya, keuntungan dari sisi material. Nah, sebenarnya keuntungan kita tidak cuma dari situ, kita menambah persaudaraan, kemana saja kita pergi, biasanya ada teman yang menyambut. Saya posisi misalnya di Jakarta nih, saya tinggal telepon teman rumah sakit, bro, saya di sini nih, saya butuh bantuan tuh. Biasanya teman-teman yang ada di sana yang pengguna Simeres Kanja biasanya langsung datang itu ketika saya memang butuh bantuan. Atau sekedar saya mengabari, bro saya di sini, ayo kopdar. Nah, itu biasanya ngumpul, bisa sampai 5-10 rumah sakit belajar bareng di sana. Nah, itu keuntungannya ketika menggunakan free dan open source. Jadi bukan dari sisi material semata, tapi dari sisi persaudaraan kita dapat. Saya mau pergi kemanapun dari Aceh sampai ke Papua, saya nggak pernah khawatir tuh. Ya, kita nginap, kadang dibayarin, terus kemudian ketika kita butuh apa saja, kita lapar di jalan pun ada teman yang ngajak makan nih. Ya, teman-teman ketika saya informkan saya ke Makassar nih, nah, teman-teman rumah saya sudah pada ngontak semua, ayo mas main ke sini. Nah, sama mereka sudah disediakan tempat di tempat mereka, jadi bisa ngumpul kapan aja bisa datang. Ya, jadi nggak pernah khawatir kemana aja kita pergi, selalu ada teman yang menemani, seperti itu. Nah, terus kemudian selain tadi kenapa kita pakai free dan open source, ya kalau kita sudah terjun di bidang ini, ya mau nggak mau produk open source itu tetap ada kelemahannya. Ya, nah kenapa kok ada kelemahan? Karena mau nggak mau kita harus membuka source, yang artinya harus siap jika desain kita ditiru atau source-nya diambil orang untuk dimodifikasi dan dijual orang lain. Ya, nah, makanya kita biasanya nanti kita urus sertifikat hakinya. Jadi ketika terjadi kasus hukum itu kita lebih kuat di sisi ketika terjadi konflik ya. Nah,
Banyak teman-teman pengembang Simeres sebenarnya yang datang ke kita buat belajar, itu ada kakak kelas, ada teman yang lain ya, justru saling berbagi informasi, karena Simeres Kanja ini kita tidak buat untuk mematikan produk yang lain, tapi memang kita jadikan sebagai standar minimal pengembangan aplikasi rumah sakit di Indonesia. Nah, kalau ada yang bilang Simeres ya, itu loh seperti Simeres Kanja, fiturnya ini, ada standar minimalnya itu fiturnya yang dibutuhkan rumah sakit, ada fitur A, fitur B, fitur C. Nah, itu kita harapannya menjadi standar. Jadi ya namanya sebuah produk, ketika memang ada produk yang berbayar yang lebih bagus dari yang open source, kenapa orang nggak pakai yang produk yang berbayar ketika memang itu menyelesaikan solusi mereka ya. Namanya kita bisnis IT itu kan bisnis solusi. Nah, si Meres Kanja ini hanya menjadi salah satu alternatif bagi rumah sakit yang memang dari dana dia kekurangan, terus dari IT dia juga tidak terlalu banyak atau tidak bisa menggaji mereka. Nah, biasanya mereka larinya ke si Meres Kanja. Tapi bagi rumah sakit yang memang dari dananya dia lebih, dia mampu handle programmer, ya pasti mereka create produk sendiri, atau kalau tidak ya pakai produk yang berbayar yang memang bisa menyelesaikan kebutuhan mereka. Ya. Nah, ini maksud kita hanya sebagai salah satu pembanding saja. Nanti suatu saat ketika ada Simeres yang dia berbayar, dia akan lihat di Simeres Kanja ada fitur ini. Nah, kita akan kembangkan ke fitur yang lebih bagus. Nah, itu yang dijual ke user, itu silahkan. Ya. Ada teman yang memang dia belajar, kita ajari juga alurnya ini ya, dia create sendiri, kemudian memang dia jual sendiri, ya silahkan ya. Tapi bagi kita lisensi Aladin public lisensi, kalau memang ngambil source-nya sepenuhnya dikembangkan, ya jangan dijual kembali. Kalau cuma sekedar ngambil source-nya dilihat kemudian dipakai mereka, ya itu silahkan saja ya. Ya dipakai mereka, dilihat source-nya, bikin sendiri, niru dari yang sudah ada, ya itu silahkan. Nah, terus kelemahan produknya lagi yaitu monetes atau pengambilan keuntungan membutuhkan waktu yang lama karena pengembangan juga bertahap. Nah, untuk si Meres Kanja ini pengembangan awal itu sampai 3 tahun, jadi dari 2013 baru dirilis, dan untuk mendapatkan keuntungan itu juga lama. Ya, kita dulu coba ke rumah sakit yang memang mau pakai, yuk silahkan pakai. Nah, mereka yang akhirnya banyak yang bersedia pakai, dan mereka rekomendasikan teman-teman yang lain. Nah, dari pengguna-pengguna itu tadi yang akhirnya mereka ikut berpartisipasi mendanai pengembangan si Meres Kanja. Nah, pengguna lama itu salah satunya ada RS Juanda Kuningan, terus RS Simpangan Depok, terus RS Satiwa Yogyakarta, terus RS Permata Medika Kebumen. Nah, itu rumah sakit yang sampai sekarang itu masih ikut mendanai pengembangan Simeres Kanja ya, ikut berdonasi dalam pengembangan Simeres Kanja. Nah, itu. Terus kemudian ini ada pemetaan vaskes pengguna Simeres Kanja berdasarkan kelas rumah sakit. Ini saya ambil sampelnya tahun 2019. Saat itu kita dapat 189 sampel karena memang kita batasi waktu pengisiannya. Tidak sempat rumah sakit semuanya mengisi datanya, jadi yang kita dapat cuma 189. Nah, dari 189 ini kita petakan pengguna Simeres Kanja itu dari tipe D, dari 189 itu ada sekitar 80, sehingga porsi pengguna Simeres Kanja di kelas di rumah sakit tipe D ini ada sekitar 42%, 42,3% tepatnya. Terus RS tipe C itu ada sekitar 76, sehingga sekitar 40%. Nah, terus kemudian jenis tipe atau kelas B itu ada sekitar 17 dari 189. Kalau dihitung dari 1.200 ya mungkin ada di sekitar 100-an ke atas ya pengguna kita di tipe B. Terus jenis tipe kelas A itu saat itu ketika kita ukur itu ada satu yang kebetulan saat itu mengisi ya sekitar ini berapa persennya. Terus kemudian vaskes pertama bisa seperti klinik, puskesmas maupun dokter pribadi itu saat itu ada sekitar 15 user yang mengisi angket kita, jadi sekitar 7,9%. Nah, ini pemetaan pengguna Simeres Kanja di seluruh Indonesia ya. Terus kemudian ini peta penyebaran Simeres Kanja ini dari Sabang sampai nanti ke Merauke. Dimulai dari Banda Aceh itu ada RSIA Banda Aceh, RS Provinsi, terus kemudian RS Mauraksa Banda Aceh. Jadi sama-sama tipe B, yang satu milik provinsi, satunya milik kabupaten. Terus kemudian ada Rumah Sakit Jiwa Aceh itu tipe A. Terus kemudian RS Iskandar Muda Banda Aceh. Jadi di satu kota Banda Aceh aja ada minimal 4. Itu belum rumah sakit yang di sekitar Banda Aceh masih banyak yang menggunakan. Terus di ujung sini ini ada RS
di Lok Sumawe, RSUD Lok Sumawe, terus ada RS Aceh Tamiang, RSUD Aceh Tamiang, kemudian di Langsa itu masih ada banyak rumah sakit, itu menggunakan Simeras Ganja juga. Kemudian sampai ke Padang, RS Bayangkara Padang, RS Tentara Padang, terus Putih Bungsu, Cici Padang, dan lain sebagainya. Terus kemudian turun ke bawah sampai ke Bengkulu, terus kemudian ke Jambi juga ada, terus Jambi ada RS Muara Bungo, RSUD, terus kemudian sampai ke Sumatera Selatan ada banyak, ada apa ya, saya lupa namanya. Ada banyak rumah sakit di Sumatera Selatan yang pakai RSUD juga, tapi saya lupa. Kemarin habis ke sana padahal ya. Ini kalau depan kamera suka grogi. Terus di Lampung juga banyak. Di Lampung itu malah ada satu kabupaten yang hampir satu kabupatennya itu pakai Simeras Ganja, cuma ada satu yang nggak mau pakai. Entah karena gengsi atau yang lain saya nggak tahu. Tapi hampir satu rumah sakitnya, hampir satu kabupatennya dari RSUD sampai RS swasta itu pakai Simeras Ganja. Ya, itu di Pringsewu. Jadi ada RSUD Pringsewu, terus RS Kurnia Bedah, terus kemudian ada RS Mutiara Hati dan lain-lain. Nah, itu satu kabupaten pakai Simeras Ganja. Nah, sampai ke bawah ya, sampai ke bawah itu kita lompat dari Jawa ke Sumatera, itu ada RSUD Kalianda pakai juga, itu pakai Simeras Ganja. Terus kemudian teman-teman di Jakarta itu juga pakai banyak, itu RS Tebet. Nah, RS Tebet yang tipe B ya, itu pakai kita. RS Ridwan Mauraksa Jakarta juga pakai kita. Kalau Aceh ada Mauraksa, kalau ini RS Ridwan Mauraksa. Terus ada 24 RSUD tipe D yang memang saat itu diwajibkan menggunakan Simeras Ganja sama Dinkes. Enggak tahu sekarang sudah pindah ke Simeras lain atau enggak. Tapi saya lihat dari konsistensinya dia masih menggunakan Simeras Ganja karena dia banyak mengembangkan fitur-fitur baru juga. Nah, di Jawa sangat banyak sampai nanti ada di Bali. Di Bali juga ada nanti RSUD Jimbaran. Saya lupa namanya. Nanti ada di webnya Yaski, ada daftarnya nanti bisa dilihat. Terus kemudian kita sampai ke hampir Timor Leste, ini juga ada, itu ada RSUD Waingkapu, terus RS Leona Kupang, dan lain-lain. Di Kalimantan, dari Kalimantan Barat ada RS Bayangkara Pontianak, RS Tentara Kartika apa-apa saya lupa itu. Sampai ke Putu Sibau itu juga ada. Terus di Kalimantan Utara ada RSUD Taraan, terus di Kalimantan Timur itu ada RS Bayangkara Balikpapan, RS Tentara Balikpapan, terus RS Aceh dan lain-lain. Nah, ini di Sulawesi ini penggunanya juga sangat banyak, di Manado itu terutama sangat banyak itu. Siapa tahu Om Peter saat mau balik ke sana, nah itu banyak penggunanya di sana. Terus kemudian sampai ke Tenggara ini juga ada. Terus sampai ke Papua. Papua itu ada RS UD Sorong, terus RSUD Raja Ampat sampai ke RSUD Merauke. Terus di Biak dia juga ada RSUD Biak, dia juga pakai Simeras Ganja. Nah, ini persebarannya dari Sabang sampai Merauke, kalau kita sebutkan satu-satu ya habis waktunya cuma buat nyebut itu. Nah, terus kemudian, nah ini pernah kita buatkan angket, kita pengen tahu sih bagaimana apa perjalanan Simeras Ganja itu. Oh, ini internet saya nggak stabil nih, saya lihat dulu ya. Nah, dulu pernah kita buatkan angket ke teman-teman rumah sakit pengguna yang tadi 189 sampel itu, kita pengen tahu sih mereka itu ketika berpindah atau bermigrasi dari Simeras lama ke Simeras Ganja itu tujuannya apa, kita pengen tahu. Nah, akhirnya dari beberapa tipe pengguna tadi, dari tipe A sampai kelas vaskes tingkat pertama, dia menyampaikan dari tipe A itu dia ketika berpindah ke Simeras Ganja yang diharapkan bisa fungsional dan terintegrasi ya, karena memang di Simeras yang sebelumnya kita ada tuh data-data rumah sakit yang Simeras sebelumnya apa pindah ke kita ada itu, kita punya datanya. Terus masalah-masalah sebelumnya itu ketika menggunakan Simeras yang sebelumnya kenapa, nah itu kita punya datanya juga tuh, tapi tidak kita publish ya, itu nggak etis karena memang rahasia mereka sendiri. Yang kita tampilkan ya yang ini aja. Terus kemudian tipe B itu banyak yang berharap ketika pindah ke Simeras Ganja itu lancar. Ini kita copy paste aja dari data yang mereka ketik atau mereka tulis. Nah, terus kemudian harapannya Simeras Ganja ini selalu mengikuti perkembangan kebijakan dari kementerian dan pemerintah sehingga update Simeras tetap terjaga. Nah, kita sampai sekarang tuh masih selalu update. Kadang satu minggu itu bisa update 2 kali, 3 kali, 4 kali, karena memang banyak kebutuhan fitur yang sampai sekarang belum selesai, jadi kita ngerjakannya kita cicil. Nanti kita sampaikan ke user ketika ada update, ini loh update. Nah, mereka buru-buru akan mendownload dan menggunakan kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Terus banyak yang berharap format pelaporan ke Kemenkes bisa sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, Simeres Kanja sampai saat ini memang belum semuanya dia sesuai kebutuhan Kemenkes, karena itu yang selalu kita coba. Nah, mereka ketika pakai di Simeres sebelumnya, dia tidak bisa menampilkan laporan dalam bentuk seperti itu. Di kita sudah ada beberapa yang cocok, beberapa belum, nah nanti terus dikembangkan. Ya. Nah, ini laporannya sampai ke bawah, itu ada yang dia pakai Simeres Kanja, itu karena efisiensi dan aplikasinya terus terupdate, terutama difokuskan untuk laporan keuangan dan akuntansinya. Nah, Simeres Kanja ini adalah salah satu aplikasi yang memang titik beratnya itu adalah dari sisi manajerial. Jadi memang kita kembangkan Simeres ini dia sebagai framework rumah sakit dalam mengatur proses bisnisnya. Ya, jadi makanya kita tidak jual software karena memang yang kita kembangkan itu kita jadikan sebagai framework. Ada rumah sakit yang dia baru pakai atau dia baru mau berdiri, dia butuh framework nih. Saya nggak tahu, saya mendirikan rumah sakit itu saya bingung mau ngapain. Nah, ketika menggunakan Simeres Kanja, nanti bisa kita setup tuh alurnya dari rawat jalan datang seperti ini sampai nanti terbentuk dari sisi keuangan. Ya, itu harapannya seperti itu. Walaupun dari sisi keuangan belum 100% kita bisa sediakan fiturnya, tapi minimal sudah sangat membantu mereka. Nah, terus ada yang ketika berharap menggunakan Simeres Kanja itu pengeluarannya menjadi lebih efisien, itu juga banyak yang seperti itu. Terus kemudian untuk yang di tipe B ini ada kemudahan dan keterbukaan source code untuk dikembangkan. Karena banyak rumah sakit yang sebenarnya mereka itu punya IT yang mumpuni, tapi tidak punya kesempatan untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Jadi pakai aja yang sudah ada, daripada kita buat dari awal yang belum tentu nanti develop 5 tahun selesai, ya lebih baik pakai yang sudah ada, dikembangkan lagi sesuai kebutuhan mereka. Nah, itu ada yang seperti ini. Nah, terus kemudian di tipe C, nah ini mirip-mirip dengan yang ada. Nah, ada yang dia itu pengen pakai Simeres Kanja itu karena pengen pakai fiturnya. Mereka anggap ini sudah sesuai kebutuhan saya loh. Saya pengen implementasikan semuanya ke rumah sakit. Ya, agar semuanya tersistem. Nah, ini ada yang seperti itu. Jadi yang menganggap bahwa fitur ini ya sudah sangat lengkap nih. Saya mau pakai nih. Ketika pakai ini pasti rumah sakit jalan. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, terus kemudian ada sampai ke bawah nih. Nah, Simeres Kanja sejauh ini bisa menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh setiap rumah sakit. Ya, nah, Simeres Kanja ini memang kita kembangkan agar dia bisa dipakai di semua tipe model layanan kesehatan, dari rumah sakit tipe A, tipe B, tipe C, sampai nanti klinik dan puskesmas termasuk dokter pribadi. Ya, jadi mau dipakai di kelas apapun dia tetap bisa digunakan, karena kalau dari sisi fitur nanti tinggal diaktifkan untuk fiturnya mau diaktifkan atau tidak. Terus kemudian dia bisa mengikuti berbagai macam model alur yang berlaku di rumah sakit. Ya, ada rumah sakit yang itu sudah masing-masing bagian, jadi ada registrasi sendiri, ada bagian rawat jalan sendiri, terus sampai ke billing sendiri. Nah, itu sudah terpisah di masing-masing ruangan. Ada rumah sakit yang dia itu hanya menyediakan pendaftaran, dia juga sebagai kasir, dia juga sebagai input daftar anamnesa, itu juga ada. Ada dokter pribadi yang dia itu pengen input data pasien langsung di sana, dia langsung masukkan swab juga di sana, terus kemudian dia juga membilling sendiri di sistemnya. Nah, itu dia pengennya seperti itu. Nah, untuk desain Simeres Kanja itu memang dalam proses yang panjang kita kembangkan mengikuti kebutuhan user dan bisa digunakan untuk berbagai macam model alur yang seperti ini tadi. Nah, tanpa mengganggu alur-alur yang lain. Nah, nanti bisa dilihat fiturnya. Nah, mungkin saya tampilkan seperti ini ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini fitur yang ada di Simeres Kanja. Nah, Simeres Kanja dikembangkan bisa mengikuti berbagai macam model alur. Nah, ketika ada dokter di fase pertama, dia seperti ini. Nah, pasien datang, dia daftar sendiri, dia langsung memasukkan tindakannya sendiri. Termasuk nanti memasukkan tindakan obatnya, juga dia sendiri. Nah, ini dia langsung masukkan tindakan di sini. Ya, nah, jadi langsung masukin riwayat perawatan, lihat diagnosa, dan lain-lain langsung dari sini nih. Nah, ini untuk rumah sakit yang memang dia kekurangan orang untuk vaskes pertama yang dia tidak membutuhkan kasir, dia tidak membutuhkan bagian apotek, obat dimasukkan sendiri sama dokternya, terus tindakan juga dimasukkan sendiri. Nah, itu nanti tinggal dipilih, ada berbagai macam menu yang bisa digunakan. Atau bisa juga digunakan untuk rumah sakit tipe D, tipe C yang dia sudah tersistem. Ada bagian registrasi, ya dia hanya input saja, nanti hak akses yang ada di sini tinggal dimatikan kalau memang si user tidak punya hak akses. Nah, untuk perawat di ruangan nanti dia langsung memasukkan dari sini. Ya,
Nah, ini sebenarnya sama dengan yang diregistrasi, hanya saja si user ketika di bagian rawat jalan dia tidak perlu buka tutup form. Artinya dari sini ada data pasien ya kita buka, kita mau masukkan rekam medisnya bisa, mau masukkan obat dari sini, billing dari sini juga bisa. Jadi kalau ada rumah sakit yang mentok di poli, dia bayar di poli pun dia bisa. Jadi nggak perlu ada kasir, nggak perlu bagian apa farmasi, obat juga dilayani di poli itu bisa. Ya, kita akan menyesuaikan kebutuhan itu. Nah, ini ada banyak alurnya. Ya, makanya kita desain agar fiturnya bisa digunakan di berbagai macam model alur rumah sakit. Ya, memang ini dulu perkembangannya nggak instan, ya pelan-pelan. Nah, akhirnya ketemu bentuk yang model seperti ini. Nah, ini tadi yang dari tipe C ya, yang disampaikan tadi. Terus kemudian ini dari Vaskes tipe D. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Ada yang ketika menggunakan SIM Rekanja harapannya kecepatan waktunya itu meningkat. Nah, kebetulan memang ada yang rumah sakit yang ketika sudah menggunakan SIM Rekanja melayani pasien bisa 30 menit selesai. Nah, itu ada. Ya, dari pasien datang, terus karena sudah menggunakan resep elektronik, dia datang ke apotek itu tinggal cek sudah disiapkan belum, tinggal bayar ke kasir ya. Ada yang seperti itu. Jadi alurnya cepat, pasien datang sampai keluar itu cuma butuh waktu 30 menit. Nah, itu yang kita kembangkan di sana. Seperti itu. Terus untuk di Vaskes tingkat pertama, nah itu harapan mereka ketika menggunakan SIM Rekanja yaitu tetap berkembang, open source, lebih terintegrasi dengan semua stakeholder dari pemerintah dan lainnya. Nah, ini sedang dan memang sampai saat ini kita sedang berusaha. Jadi aplikasi yang kita kembangkan biar bisa sesuai kebutuhan Kemenkes, integrasi ke Kemenkes. Saat ini kita sudah termasuk data tuberkulosis dari Vaskes yang menggunakan SIM Rekanja itu bisa langsung dikirim ke datanya Kemenkes atau via web service. Terus kita juga bisa integrasi dengan Dukcapil, kita juga bisa. Jadi data pasien itu masuk, di scan saja nomor kartunya itu langsung tampil semua alamat, kelurahan, dan lain-lain bisa. Terus kita bisa integrasi dengan asuransi seperti Mandiri InHealth, kita juga bisa. Integrasi dengan BPJS juga bisa, terus integrasi rujukan antar rumah sakit menggunakan SISRUTE di kita juga bisa ya. Nah, ada yang berharap gratis selamanya ya. Doakan supaya kami sebagai pengembang itu juga bisa memenuhi kebutuhan user dan memang kita harapannya bisa gratis selamanya ya. Ya, seperti ini. Nah, terus ini beberapa Vaskes yang dia pindah ke SIM Rekanja dengan biaya bulanan mereka. Ada tipe A yang dia menyampaikan itu sekitar 512 juta dia dulu beli. Terus ada yang KSO per bulan 39 juta selama 3 tahun. Nah, saya nilainya nggak tahu tuh berapa totalnya. Di tipe B ya, ada yang dia tuh 5.000 per pasien, ada yang 100 juta per bulan, 1 tahun berarti sekitar 1,2 miliar. Ada yang 500 juta, ada yang beli putus 1 miliar, itu di tipe B. Terus di tipe C itu ada yang 80 juta dan lain sebagainya. Ya. Nah, terus ada yang dia itu per upgrade. Jadi tiap kali ada perubahan kebijakan nih, yang sering terjadi seperti itu. Besok tanggal 1 Mei itu ada perubahan dari sisi Vklaimnya BPJS. Jadi di sistem itu harus bisa bridging ke data mereka mengikuti standar yang baru. Nah, nanti berlaku si tanggal 1 Mei. Nah, ketika rumah sakit menggunakan produk yang berbayar, artinya ketika dia minta fitur itu, ya mereka harus bayar sejumlah yang diminta oleh vendor. Kalau di SIM Rekanja, karena memang kita kembangkan bareng-bareng, akhirnya ketika butuh ya kita pastikan bahwa di tanggal 1 itu sistemnya sudah tersedia fitur tersebut. Nah, seperti itu ya. Di tipe D ada yang membeli, ada yang 150 juta dan lain sebagainya ya. Terus di tipe klinik puskesmas ada yang menyampaikan dia beli 70 juta, 10 juta, ada yang dapat gratis juga, ada yang dapat tawaran 300 juta dan lain-lain. Nah, ini ada yang menjawab seperti itu. Nah, terus kemudian di cerita kita ini dari 2010 itu kita di RS1 Yogyakarta baru kemudian dirilis sebagai sebuah produk open source dari tahun 2013. Nah, SIM RS ini itu tidak lepas dari peran direktur saat itu yaitu Dr. Lili Tania Sondang, terus Dr. Wiwi Lestari yang sekarang juga menjadi konsultan rumah sakit juga. Terus kemudian ada Mas Haris. Nah, desain awal sistem itu saat itu memang dikembangkan atas aspirasi beliau-beliau itu. Kami pengen sistemnya itu seperti ini, di ruangan tidak perlu buka tutup, artinya semuanya ada di sistem. Ketika saya kekurangan user, nanti saya buka. Makanya di sistem tadi ada klik kanan, itu ada banyak pilihan menu. Nah, dulu yang diminta seperti itu. Nah, ternyata model seperti itu yang memang benar-benar dibutuhkan oleh teman-teman rumah sakit. Ya,
Jadi bisa fleksibel sekali. Terus kemudian di 2016 kita coba adakan Kopdar nasional karena pengguna di Telegram saat itu sudah banyak. Yuk kita Kopdar yuk. Masa kita pakai kita nggak pernah ketemu orangnya itu tapi nggak pernah ketemu ya. Akhirnya kita buatkan Kopdar. Nah, Kopdar nasional temu kangen. Terus kemudian di 2000 selanjutnya itu 2017 kita jadikan yayasan sampai sekarang bertransformasi. Kita sering adakan workshop pertemuan 1 tahun sampai 2 kali 3 kali. Nah, terus kemudian ini contoh pas masa-masa Kopdar kita. Jadi saat itu ada sekitar berapa ratus rumah sakit yang gabung jadi satu. Ini posisinya saat itu workshop di Balikpapan di Hotel Mercure. Jadi dari Aceh datang, dari Papua juga banyak yang datang belajar bareng di sini di Balikpapan. Nah, ini mas-mas yang dirindukan, mereka yang biasanya berantem di forum, terus kemudian ada yang kadang saling diskusi, akhirnya ketemu bareng. Oh ini masnya yang kemarin ngajari saya ya. Oh ini yang kemarin nge-remote saya ya. Oh ini masnya yang bantu ketika server saya rusak ya. Nah ini masa-masa yang dirindukan nanti ketemunya di sini gitu. Terus kemudian bagi rumah sakit yang sudah menggunakan Simeres Kanja dan mereka merasakan manfaatnya, biasanya suatu saat mereka butuh yang namanya MOU karena untuk syarat akreditasi itu mereka diwajibkan punya dukungan atau support dari pengembang aplikasi Simeres. Nah, ketika rumah sakit pengen pakai Simeres Kanja atau pengen punya MOU-nya, itu kita minta mereka untuk bikin paklaring atau bahwa memastikan bahwa mereka benar-benar menggunakan Simeres Kanja sehingga bisa kita keluarkan MOU hak guna pakainya, yang itu dia sifatnya free juga sebagai bentuk dukungan dari vendor kepada rumah sakit. Nah, nanti mereka membuat paklaring seperti ini. Jadi ini yang buat mereka bukan kita. Mereka menyatakan bahwa fiturnya di tempat kami sudah jalan 70%, terus sudah sesuai kebutuhan kami, sudah sangat membantu kami. Nah, itu nanti dalam bentuk paklaringnya. Ya, situ. Terus kemudian fitur yang ada di Simeres Kanca, ini fiturnya. Nah, ini tidak kita tampilkan semua, hanya kita comot-comot saja. Ada sekitar 700 menu di Simeres dari A sampai ke O. Ya, ini yang lama, di kita ada banyak tambahan fitur baru. Dari registrasi itu nanti ada jadwal dan lain sebagainya. Terus kemudian di bagian presensi manajemen kita sudah sampai ke penggajian rumah sakitnya, baik sistemnya fee for service atau jasa pelayanan atau jasa medis sampai sistemnya remun atau berbasiskan indeks. Terus kemudian transaksi barang apoteknya dari alur pergudangan, Pak Peter pasti lebih paham karena dia juga mengerjakan di pergudangan ya. Jadi dari farmasi ketika dia ingin pengajuan pembelian barang, dia bikin pengajuan, nanti di bagian manajemen tinggal validasi, ketika divalidasi terbit yang namanya surat pemesanan ke vendor, barangnya datang, nanti di bagian farmasi atau di gudang farmasi, dia validasi, oh barangnya yang datang sekian, yang diterima sekian, kemudian ketika diterima nanti masuk ke bagian keuangan menjadi daftar hutang. Nah, sampai nanti ke sirkulasi stoknya dan lain-lain ini masuk di sini. Itu yang barang non medis. Terus kemudian nanti ada yang barang non medis, dari transaksi barang non medis dan penunjang, beli sabun dan lain sebagainya nanti masuk di situ. Terus pembelian barang non medis nanti ketika dia ada kebutuhan aset dan mau dijadikan aset, kita juga ada fiturnya di menu F, ada aset, inventaris dan barang kesehatan dan kesehatan lingkungan. Jadi data cashlink masuk juga di sana, pest control juga masuk, mutu air limbah juga masuk. Nah, terus kemudian ada data kepegawaian, ada olah data tagihan rawat inap rawat jalan. Jadi kita ingin tahu pembagian jasa antara dokter, rumah sakit, manajemen, terus perawat. Nah itu dan KSO itu nanti ada di sini ya jasa-jasanya. Terus kemudian pelaporan teman-teman di rekam medis ya dari hitung bor, loss sampai ke laporan-laporan yang dibutuhkan baik Dinas Kesehatan maupun Kemenkes kita provide di sini. Terus kemudian ada dari keuangan di kita ada pembagian tarif sampai nanti ke jurnal akuntansinya sampai nanti berubah menjadi laporan neraca, terus laba, terus debit kreditnya nanti masuk di sini ya, termasuk trial balance-nya nanti juga masuk di sini. Nah, terus kemudian berikutnya bridging. Nah, ini bridging yang kita sediakan itu belum semua, ada Aplicare, kita bisa bridging dengan Dukcapil, datanya pendaftaran di rumah sakit otomatis masuk ke datanya BPJS juga. Nah, itu juga ada di sini. Terus dengan Mandiri Health, dengan SITB atau tuberkulosis, dengan Sisrute dan lain-lain. Nah, terus kita sediakan juga elektronik rekam medisnya, baik rumah sakit yang sudah mulai migrasi ke ERM, itu sudah banyak. Nah, ini ada menunya kita sediakan.
Terus kemudian ada transfusi darah, manajemen surat masuk keluar, dan lain-lain. Ya, nah, ini agak kita percepat karena waktunya mepet ini ya. Terus kemudian, nah dari fitur yang sudah kita kembangkan menjadi 700 menu itu, sekarang mungkin sudah lebih, itu tidak lepas dari peran serta para pengguna SIM RS Kanza ya. Nah, agar pengembangan perangkat lunak open source itu berjalan efisiensi atau berjalan secara efisien, nah ini bisa diterapkan di aplikasi yang lain. Nah, saya sebagai pengembang dan teman-teman yang lain biasanya membuat rencana pengembangan perangkat lunak. Nah, jadi di kita itu sudah ada step-step apa yang akan dikembangkan dalam jangka ke depannya. Itu kalau misalnya tidak ada perubahan dari sisi kebijakan yang berlaku di rumah sakit. Misalnya tiba-tiba nih BPJS berubah alur. Nah, kita ngikuti mereka. Mau nggak mau itu yang kita dahulukan karena kalau tidak mengikuti mereka ya rumah sakit otomatis tidak bisa melakukan transaksi karena 90% pasien rumah sakit adalah pasiennya BPJS. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kita buatkan rencana pengembangan. Ini sementara terakhir kita sedang proses bridging dengan beberapa bank yang sudah jadi itu di Bank Jateng sudah kita tes. Tadi ada beberapa rumah sakit yang sudah UAT dan sudah lancar. Nah, nanti kedepannya ada Bank Jateng, nanti ada Bank Mandiri dan lain-lain. Ini sedang proses juga karena memang kita kembangkannya pelan-pelan. Terus kemudian karena ini sistemnya komunitas, kita mengatur tugas yang harus diprioritaskan, fitur apa yang didahulukan dan mana yang bisa menyusul. Jadi untuk fitur-fitur yang terkait dengan pelayanan yang hubungannya sama transaksi biasanya kita dahulukan. Untuk fitur-fitur yang dia sifatnya hanya sebagai pelengkap dan tidak terlalu dibutuhkan itu menyusul. Misalnya untuk rekam medis elektronik, karena dia tidak ada hubungannya dengan keperluan gaji, tidak ada kebutuhan untuk yang sampai provide ke pendapatan rumah sakit, nah itu agak kita kesampingkan, ya itu menyusul. Tapi tetap kita kembangkan, nanti walaupun yang mengembangkan tidak saya, tapi biasanya ada teman lain ketika dia kembangkan, nanti sosnya dikirim ke saya, minta digabung, di sosnya, kalau teman-teman buka SIM RS Kanza, sosnya itu nanti biasanya di paling atas itu ada keterangan ini dikembangkan oleh rumah sakit mana. Nah, itu berarti biasanya itu sumbangan dari teman-teman rumah sakit yang mengembangkan. Nah, terus kemudian kalau sudah kita mengatur tugasnya, manfaatkan metode pengembangan yang sesuai kebutuhan. Nah, kalau di kita, karena saya dulu belajarnya waterfall, ya otomatis pakainya waterfall. Ya, memanfaatkan metode pengembangan yang sesuai kebutuhan. Terus kemudian, kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan user dan antar pengembang. Nah, ini perlu sekali. Nah, kalau di forum kita, Telegram itu seperti ini. Nah, ini forum-forum pengguna SIM RS Kanza. Ini forumnya hidup 24 jam. Teman-teman pengguna lama yang sudah belajar sampai pengembangan, pasti biasanya dia mengajari teman-teman yang lain yang belum paham. Nah, ini di sini. Terus bagi rumah sakit yang memang kita rasa lebih sudah mulai advance, kemudian bisa banyak membantu pengembangan, kemudian kita tarik menjadi tim pengembang atau pengembang SIM RS Kanza. Nah, ini. Ya, ini khusus buat teman-teman yang memang kita rasa dia sudah advance dan pengen ikut membantu mengembangkan. Ya, nah ini. Itu jadi pengembang di SIM RS Kanza, yaitu teman-teman dengan kesediaan mereka untuk membantu di pengembangan. Nah, itu kembangan di situ. Ya, nah seperti itu tadi. Nah, terus kemudian bahwa aplikasi ini memang tidak bisa sempurna, karena sampai sekarang memang belum sempurna. Nah, perlunya saran dari para pengguna untuk di pengembangan SIM RS Kanza selanjutnya. Terus ini yang saya sampaikan tadi, ini metode yang kita pakai dari waterfall, ya pengembangan perangkat lunak yang memang basicnya itu ada di 5 tahap dari komunikasi, planning, modeling, konstruktor, dan deployment. Nah, SIM RS Kanza ini dikembangkan dari 2010 itu saat saya masih kuliah. Ya, kebetulan ini juga skripsi saya, makanya ketika pengembangan ya kita mengikuti sesuai prosedur yang ada. Nah, dan kita punya blueprint awal pengembangannya karena memang saat itu memang itu sangat membantu kita dalam proses pengembangan dari ambil sampel, kita bentuk relasinya sehingga menjadi aplikasi jadi, itu benar-benar kita kembangkan sesuai kebutuhannya saat itu ya. Nah, ini proses yang kita lakukan. Terus kemudian bagaimana kami dahulu memulainya? Ya, karena ini memang dimulai dari zaman saya masuk kuliah, ya ini dimulai dari observasi, memang kita benar-benar sesuai tahapan pengembangan ya. Dari ini teman-teman di open source ketika ingin mengembangkan juga seperti itu. Bukan dari cara pandang, saya ingin bikin software ini nih, saya kembangkan fiturnya ini. Nah, padahal namanya aplikasi itu adalah dia bisnis solusi ya, bisnis solusi ketika kita kembangkan ya
kita cari tempat yang memang kita lihat mereka butuh apa, itu yang kita kembangkan, kita buatkan modelnya, terus kemudian ketika sudah selesai ya bisa dipakai sesuai kebutuhan mereka. Nah, ini yang kita lakukan. Nanti mungkin materinya bisa kita share ke Pak Peter. Nah, terus kemudian SIMRS yang baik awal-awal dulu itu pengembangan adalah yang dia sesuai kebutuhan. Karena memang kita adakan observasi dulu, kita tentukan fitur-fiturnya ini, terus kemudian yang bagus adalah tidak ada fitur yang menganggur atau tidak digunakan. Nah, kadang itu banyak aplikasi SIMRS gagal itu karena si pengembang itu mengembangkan berdasarkan cara pandang dia, bukan cara pandang user. Akhirnya ketika terjadi bentrok, itu pengembang merasa bahwa user ini SIMRS ini tidak jalan karena user nggak mau pakai. Sementara si user itu ketika mau menggunakan fitur yang dia butuhkan nggak ada, karena memang ketika pengembangan hanya dikembangkan dari sisi cara pandang si pengembang sendiri. Nah, ini menjadi bermasalah. Nah, makanya ketika awal dikembangkan ya kalau perlu ya lakukan observasi, terus kemudian kita ambil datanya, kemudian kita ikuti step-step yang berlaku di sana. Ya, dari pengumpulan data kita buatkan perancangan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, terus kemudian ketika dulu kita sudah observasi, sudah kita ambil data, nah, kemudian kita rancang sistemnya. Kita tentukan saat itu komponen-komponen yang dirancang itu apa saja, kita komunikasikan dengan user. Terus kemudian kalau sudah kita buatkan kita buatkan data tabel, kemudian relasinya, basis datanya termasuk alur flowchart dan flowchart program dan flowchart sistemnya kita buatkan. Ya, ini desain awal SIMRS Kanja itu dulu seperti ini. Ya, ini dapat awal dulu. Pas saya kembangkan saat itu masih berapa tabel saja. Nah, itu kita sudah ukur, oh ini kebutuhannya ini, kemudian kita presentasikan, oh kebutuhannya memang sudah sesuai, ya udah kita buatkan. Terus ini desain awal kita di diagram level 0 SIMRS-nya saat itu ya. Kalau sekarang sudah beda jauh karena memang tabelnya sudah banyak. Kalau kita buat kayak gini kayaknya capek hanya untuk sekedar mendesain saja ya. Nah, ini awal dulu kita desain seperti ini. Nah, terus kemudian untuk yang flowchart sistemnya, ini flowchart sistemnya kita kembangkan saat itu sesuai kebutuhan. Kalau memang sudah merasa, tinggal kita rilis saat itu seperti itu. Nah, terus dikembangkan dengan apa SIMRS Kanja ini? Ini kita campur, kita hibrid. Jadi dicampur beberapa bahasa program yang ada di dalamnya. Ada Java, PHP, dan Delphi, dan database-nya menggunakan MySQL dan MariaDB. Kenapa kok kita menggunakan beberapa bahasa? Karena kita merasa dengan satu bahasa tidak cukup. Mau nggak mau kita harus menggunakan bahasa yang lain, walaupun dia digabung jadi satu. Nah, kenapa kok kita menggunakan Java? Karena saat itu saya rasa saat itu mulai naik daun, terus kemudian memang aplikasinya free dan open source, terus kita lihat dia menyediakan beberapa komponen yang kita butuhkan. Ya, walaupun kita menggunakan Java aplikasinya desktop, karena kenapa kok kita kebutuhannya desktop tidak menggunakan web? Nah, itu kita memang sudah saat dulu awal mengembangkan saya menggunakan WebBase juga. Terus kemudian kita lihat perbandingan dari sisi konsumsi data dari server ke klien, ternyata ketika kita menggunakan desktop, yang kita tarik datanya itu hanya query-nya saja, sehingga itu lebih hemat dari sisi penggunaan bandwidth, terutama untuk rumah sakit yang dia masih menggunakan Cat 5 ya. Nah, ketika kita menggunakan PHP, kok kita lihat traffic-nya agak tinggi nih. Nah, makanya kita nggak berani nih. Nah, akhirnya PHP digunakan untuk fitur-fitur yang memang dia tidak terlalu membutuhkan banyak konsumsi data. Terus dan kalaupun kita kembangkan itu untuk fitur-fitur yang memang kita pakai membutuhkan fleksibilitasnya PHP ya. Nah, itu kita encode ke dalam JavaFX Web Engine. Jadi tampilannya desktop Java, tapi itu aslinya WebBase PHP, itu kita masukkan ke sana. Ada beberapa fitur, terutama di penggajian, kita menggunakan PHP karena kita rasa menggunakan Java desktop tidak akan mungkin bisa dilakukan. Ya, karena model tampilannya memang yang harus memang beragam. Akhirnya mau nggak mau kita gunakan PHP yang memang ketika menggunakan PHP dia jauh lebih mudah dikembangkan. Terus untuk fleksibilitas digunakan Java desktop dan HTML. Jadi walaupun kita menggunakan Java desktop ada beberapa fitur. Ya, kalau tadi digabung dengan PHP, kalau ini kita tidak perlu dengan PHP karena cuma sekedar untuk reporting saja. Akhirnya Java desktop dicampur dengan HTML menggunakan komponen HTML editor. Jadi source-nya Java, tapi untuk interface-nya kita jadikan ke HTML yang nanti tinggal ditampilkan dari sisi interface-nya itu ada. Terus kemudian dari Delphi, karena memang ada ketidakmampuan beberapa aplikasi seperti Java untuk connect
ke beberapa hardware, sementara yang kita anggap mumpuni hanya DLP, akhirnya kita menggunakan DLP seperti fingerprint dan lain-lain, kita menggunakan itu. Nah, terus kemudian bagaimana cara kami merawat komunitas? Ya, kita buatkan baik dari Facebook, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Ya, nah, user atau anggota di kita wajibkan, tadi kita sampaikan bahwa ini harus user SIM, harus memang benar-benar karyawan rumah sakit, karena kita tidak mau ada konflik kepentingan dan gunanya untuk menyamakan tujuan. Ya, terus kemudian agar kita selalu bisa saling kenal, merawat hati, ya, merawat hati tidak saling curiga, terus ketemu temu kangen, makanya kita adakan kopdar nasional per tahun itu 75 sampai 250 rumah sakit karena ngikuti kuota yang bisa ditampung sama hotelnya, ya. Nah, itu digunakan kita untuk merawat komunitas. Nah, ini sangat penting, ya, karena aplikasi open source itu ya nyawanya dari sini. Kalau teman-teman mau mengembangkan, buat prototipenya, kita tarik mereka, kita lihat, kita harus samakan bahwa ini tujuan kita untuk ke arah sini, ya. Jangan sampai ada orang yang di luar kepentingannya dia masuk ke situ. Nah, terus bagi yang belum paham, ini bisa dibantu oleh pengguna SIM-RS itu 24 jam aktif. Jadi segala macam permasalahan yang ada di sana, ketika teman tanya pasti biasanya ada dijawab selama orangnya masih ada yang belum tidur, pasti dijawab itu biasanya, ya. Terus ada penyamaan visi dan alur rumah sakit sehingga bisa saling studi banding. Nah, ada rumah sakit yang sudah jalan, rumah sakit besar, dia punya fitur-fiturnya yang dipakai. Terus ada rumah sakit yang dia itu baru proses berkembang, dia ingin mengembangkan layanan-layanan, dilihat di SIM-RS Ganja ada fiturnya tuh. Nah, dia studi banding ke rumah sakit yang sudah jalan, dilihat tuh, oh pelayanan akan lebih efisien dengan cara ini. Nah, itu dia ikuti tuh. Nah, itu fungsinya kenapa kita adakan penyamaan visi dan alur rumah sakit. Nah, terus SIM-RS Ganja ini kita sediakan tutorial baik penggunaan maupun pengembangannya melimpah, karena dari kita sebagai pengembang kita sediakan tutorialnya, dari user atau dari pengguna yang dia memakai lama, dia biasanya bikin tutorial untuk mengembangkan fitur A, fitur B, fitur C. Nah, ini sangat membantu mereka. Nah, ini fitur forumnya yang kemarin yang tadi teman-teman sudah lihat. Terus kemudian ini haki kita, haki ini kita butuhkan ketika tadi dibutuhkan sertifikat, ya. Ketika terjadi kasus hukum kita sudah pegang nih, karena dulu memang banyak kasus orang download SIM-RS Ganja dan dijual sampai 300 juta. Nah, alhamdulillah kita punya hakinya, jadi bisa kita urus kalau misalnya terjadi masalah. Nah, terus kemudian, nah ini yang penting nih. Sistem itu ketika dikembangkan maka harus ada evaluasi. Banyak SIM-RS yang dikembangkan tetapi dia tidak ada evaluasi sama sekali. Nah, ini yang kita evaluasi apa pentingnya. Nah, ketika sistem itu gagal, maka kita harus tahu tuh penyebabnya apa, masalahnya apa, buktinya apa kalau sistem itu gagal. Nah, terus kemudian untuk diukur apa saja yang harus diukur, yaitu seperti output atau throughput-nya, terus kemudian respon time-nya, audibilitas atau kecocokan fungsinya, terus kemudian sampai user face yang dia interface-nya yang user friendly atau tidak. Terus nanti masalah di hardware maupun operating sistemnya juga pengaruh kalau memang terjadi kegagalan. Nah, ini contoh yang sudah kita buatkan angketnya, ini di RS Mutiara Bunda saat itu. Nah, ini untuk mengukur. Jadi kita gagal itu berapa sih tingkat kegagalannya? Kegagalannya di bagian mana? Oh, ternyata sistem itu ketika dirawat jalan dia berjalan lancar, ketika dirawat inap itu terjadi banyak kegagalan. Nah, kegagalannya itu apa? Itu kita harus tahu, dan kita harus tahu memang ini kegagalannya karena sisi user atau dari sisi yang lain. Nah, itu harus bisa diukur tuh. Jadi si vendor atau si rumah sakit tidak bisa memutuskan bahwa ini gagal karena vendornya bermasalah atau si vendor menuduh rumah sakit ini nggak jalan karena memang usernya. Nah, itu harus diukur nih. Nah, ini kita butuh angka pengukurannya berapa. Nah, itu harus dibuatkan seperti ini. Ya, ini yang saya lihat bahwa banyak pengembang SIM-RS atau aplikasi dia tidak pernah melihat dari sisi evaluasi yang seperti ini. Nah, di kita kebetulan ada menerapkan sistem seperti itu. Nah, ini cara mengukurnya tadi bisa angket, bisa wawancara, ini untuk mengetahui tingkat kegagalan dan lain-lainnya, atau kalau misalnya ada kekurangan, apa kekurangannya yang nanti bisa kita kembangkan. Terus kemudian hasil wawancara, ini contohnya ternyata sistemnya itu lebih banyak ke teknis atau ke orang yang di lapangan. Misalnya saya sudah melakukan tindakan, ternyata saya harus masukkan di sistem nih, nah itu ternyata kurang waktunya. Nah, terus nambah pekerjaan menurut mereka si usernya, atau loading sistemnya yang lama. Nah, loading ini kita lihat nih dari sisi jaringan yang digunakan apa, terus hardware-nya speknya berapa. Nah, itu yang kita ukur tadi dari sini, ya. Nah, makanya tadi kita ukur di sini itu kita tentukan sampai ini yang digunakan itu mesinnya apa. Oh, ternyata pakainya Raspberry Pi saat itu yang masih versi 2, ya wajar kalau lambat. Nah, nanti kita evaluasi, oh ternyata kita butuh hardware yang lebih besar.
Terus OS-nya ada masalah nggak antara OS dengan sistem, itu ada keterkaitan nggak? Nah, itu kita buatkan juga. Nah, ini penting ya. Dan lain-lain. Terus kemudian, nah ini kita pengen mengukur nih sumber informasi. Sebenarnya teman-teman itu tahu si Meres Kanja dari mana sih? Nah, ternyata setelah kita ukur dari 180 sampel itu, kita bisa tentukan yang seperti ini ya. Ternyata mereka tahu dari GitHub, tahu dari Facebook, tahu dari Telegram, dari workshop, dari kita sebagai pas adakan workshop, kita buatkan pamflet, ternyata mereka datang. Ada juga yang dari workshop di luar Yaski, seperti sosialisasi dari KARS, kemudian dari teman-teman apa forum rumah sakit. Nah, itu ternyata mereka dapat informasi dari situ juga. Terus kemudian yang terakhir bahwa pengembangan yang bagus yang berbasis open source itu harus semuanya bisa saling berperan. Nah, ini kebetulan pernah kita ukur bagaimana peran pengguna terhadap pengembang SIM-RS Kanja terhadap pengembangan. Nah, ternyata dari user yang sudah menggunakan SIM-RS Kanja itu mereka juga menyediakan informasi, memberikan masukan terhadap pengembangan SIM-RS Kanja. Jadi dari seluruh pengguna yang ada di SIM-RS Kanja itu biasanya memang ada interaksi kepada kita, mereka butuh apa itu biasanya ada komunikasi. Terus bagi yang mereka sudah paham, ternyata mereka ikut membantu mengembangkan atau menyumbangkan fitur di SIM-RS Kanja. Nah, ini sekitar 89-90% itu ya. Jadi pengguna itu ikut juga mengembangkan walaupun dia tidak dijadikan di SAS utama SIM-RS Kanja, tapi fiturnya di-share di forum dan bisa digunakan oleh teman-teman yang lain. Nah, ini yang saya pengen tadi yang saya sampaikan. Nah, yang pertama mungkin resumenya saja atau ringkasannya bahwa yang pertama yang perlu diperhatikan dari teman-teman ketika mengembangkan, tentukan tujuannya dulu, kita samakan visinya, terus kemudian kalau sudah disamakan visinya, terus kemudian jangan lupa untuk melakukan observasi, ditentukan, terus kemudian kalau sudah ada komunitasnya seperti ini tadi, ya, nah ini kita share ke mereka siapa yang mau mengembangkan, kita bagi perannya masing-masing sehingga nanti menjadi aplikasi yang lumayan lengkap. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Pak Peter dan teman-teman sekalian. Di sini ternyata sudah azan ya. Nggak kerasa ternyata waktunya kurang ini. Mohon maaf sekali ya. Aduh. Saya stop ya. Stop sharingnya. Maaf sekali ya teman-teman ya. Mau jelaskan semua kayaknya waktunya nggak cukup. Jadi sekilas-sekilas saja. Oke, no problem.